najis mutawasithah itu terbagi jadi dua, Pak Bu. Yang pertama namanya najasatun hukmiyatun. Najasatun hukmiyah, najis hukum. Najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah, Pak? Wahia allati la launa wala riha wala ta'malaha. Najis yang tidak ada warnanya, yang tidak ada baunya, yang tidak ada rasanya. Kan itu najis hukmiyah, Pak. Tidak bisa kita lihat, ya, warnanya tidak ada, baunya tidak ada, rasanya juga tidak ada. Itu disebut dengan najis hukmi, yang tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Cek, oh bisa, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja, Pak. Susah pegang aja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat ibu bapak? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, hingga pada akhirnya kita hamba yang penuh dosa ini, hamba yang penuh kelalaian ini, masih Allah izinkan, masih Allah ridhoi untuk duduk kembali, lenggah kembali, hadir kembali di majelis ilmu ini, yang semoga majelis ilmu ini senantiasa Allah ridhoi dan Allah berkahi. Kedua kalinya sholawat beriringan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larangkan. Ibu, bapak, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan najis, ibu bapak. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan najis, ibu bapak, saya teringat salah satu ijtihadnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang sampai hari ini kita kita laksanakan, ya. Sekarang secara garis umum, kalau dihitung persenan itu mazhab Syafi'inya lebih dominan daripada mazhab yang lain. Ibu bapak jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, di dalam mazhab Syafi'i ada ijtihad yang luar biasa. Ini saya tidak bicara toleransi nanti bapak ibu, ya. Toleransi senantiasa ada dalam Islam. Hanya saja di dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya ketika kita bersentuhan, salaman dengan orang-orang yang menghabisi saudara kita, maka hukumnya hampir mirip dengan najis mughaladhah. Oh, itu paling ngeri Pak Bu, ya. Fatwa ini muncul agak ramai, ya, karena banyak masyayikh, guru-guru kita di Yaman juga mengeluarkan berkenaan ijtihad beliau di mazhab Syafi'i ini.
Karena memang kalau kita hari ini kita salaman dengan orang-orang Israel, maka kita wajib mencuci tangan kita, karena apa? Kita menyentuh sesuatu yang najis dan tidak sah sholatnya. Bahkan baru-baru ini majelis fatwa, kalau bahasa gampangnya mungkin majelis MUI-nya gitu ya, para ulamanya Maghrib yang dikomandai oleh Syekh Said Kamali, beliau yang bermadzhab Maliki. Kemudian ulama Tunis mengatakan orang yang membunuh saudaranya, saudara sesama muslim ya, dan dia ada di pihak orang-orang yang membunuh orang muslim ya, karena itu gambarnya gini Pak, ada orang Israel lagi sholat ya, pasukan Israel tapi sholat ya. Kata ulama Maghrib, ulama Maroko dikatakan bahwasanya di mana kalau dia orang itu membunuh saudaranya sendiri dan dia ada di pihak musuh, mau sholat 1000 rakaat pun tidak akan diterima. Itu fatwa terbaru dari ulama Maroko ya. Dia orang Israel tapi Ustaz, sholat Ustaz, apa gunanya sholat kalau dia membunuh saudaranya sendiri ya. Apa gunanya sholat kalau dia membunuh saudaranya dan sendiri? Padahal darah kaum muslim itu mahal, ibu bapak sekalian. Pernah kita sampaikan pada hari Jumat di berkenaan dengan pelajaran mawaris Pak ya, bahwasanya satu orang Islam itu dihargai berapa? 60 onta merah, dan satu onta merah harganya kurang lebih 100 juta. 100 juta kali 60 saja Pak, berapa? 6 miliar. Baru tadi malam di camp Jabalia di Gaza diturunkan bom sebanyak 12 ton, berapa ton itu ya, yang meninggal lebih dari 400 ya, 400 orang, dan hari ini sudah sampai 8.000 8.000 lebih. Kalau satu nyawanya dihargai 6 miliar, udah berapa miliar Pak? Orang Yahudi itu harus bayar dia kepada kaum muslimin. Satu nyawa kaum muslimin mahal Pak, mahal. Coba Bapak Ibu sekalian pernah dengar ketika zamannya Imam Mu'tasim Billah itu, ketika ada seorang perempuan yang diganggu jilbabnya Pak, gimana Pak? Wah Mu'tasimah, dipanggil itu Mu'tasim. Pada saat itu Mu'tasim sebagai apa? Sebagai pemimpin pada saat itu. Ada seorang perempuan yang diganggu, kehormatannya diganggu oleh orang lain. Apa yang dilakukan beliau? Apakah melongo? Enggak. Apa yang dilakukan? Kirim seluruh pasukan-pasukan terbaik lawan mereka yang menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Hari ini sudah nggak ada bicara lagi, bukan bicara lagi si jenis sholatnya model apa, si jenis model sholat apa, udah nggak zamannya Pak. Sudah nggak zamannya lagi si jenis kunut, si jenis rakunut, sudah nggak zamannya lagi. Ya, sekarang sudah terang benerang kok siapa musuh kita. Masa mau masih nyari musuh kok di masjid? Jangan nyari musuh di masjid. Masjid itu bukan tempat cari permusuhan. Ya, saya sering kali gemborkan ini, kenapa Pak? Kaum muslimin ayo sadar diri, matanya dibuka, telinganya melihat didengar untuk mendengar. Ya, lisannya untuk ayo mulai berbicara tentang kebenaran. 8.000 Pak, nggak sedikit itu, nggak sedikit. Kalau hari ini hati kita kok nggak gundah, pertanyaan itu. Kalau hari ini hati kita kok nggak gundah, itu pertanyaan besar. Sebenarnya aku ini wong Islam ya. Oh, sedulur dewe dipateni kok malah menang wae. Ya. Dalam pikirannya mikir, alhamdulillah iso mangan, alhamdulillah iso delok putu, alhamdulillah. Ini 8.000 lebih Pak, ini belum berhenti Pak, belum berhenti. Ya. Dan siapapun yang mau menentang Israel, maka otomatis dia ngajak perang. Yang terbaru saya baru maghrib Pak, saya buka di TV Al Jazeera. Di Al Jazeera ini baru. Tadi malam Yaman mengatakan siap melawan pasukan Israel dan mengirim ini, apa namanya? Mengirim roket, tapi kayak apa namanya? Roket biasalah ke sana. Karena kan jarak Yaman ke Israel itu kan cuma jarak satu negara itu, Pak. Arab Saudi saja. Sana sudah masuk ke Israel. Nah, itu baru dari maghrib ini. Kawan-kawan kami yang ada di Yaman apa namanya? Status
Katanya pemerintah dari pihak Israel mengirimkan perahu perangnya ke Laut Merah, karena Laut Merah itu kan nanti gabungnya ke kota Aden sama kota Yaman, itu ya, maksudnya ke kota Yaman nanti karena serangan roket dari Yaman. Ya, ini subhanallah, ini sudah betul-betul sudah jadi nunggu keperpihakan aja nih Pak ya, karena Israel pun tidak mau ngalah. Kalau dulu mungkin kalau pas kejadian perang-perang sebelum ini, ketika ada utusan dari beberapa negara, Israel agak ngalah ya, kemudian menghentikan serangannya ke jalan Gaza. Cuman hari ini ternyata masih tetap ngeyel. Itu wallahu alam ya, Allah lagi rencanakan apa kita tidak tahu. Tidak tahu, karena memang subhanallah ya, kemarin Turki sudah mengatakan langsung ya, terbaru Yaman ya, ini belum tahu negara mana lagi yang mau berbicara dengan Israel, karena negara Arab semuanya diam ya. Makanya betul kata saya Ahmad Yasin, kata beliau rahimahullahu taala ya, kenapa orang Israel itu lebih menyerang kepada Gaza tapi tidak menyerang negara Arab yang lain? Karena di negara Arab tinggal Gaza yang belum dikuasai, tinggal satu kota yang belum dikuasai oleh Yahudi ya, semua kota sudah dikuasai oleh Yahudi. Makanya hari ini Pak, nggak ada yang berani bicara negara Arab. Coba mana negara apa yang mau bicara? Mesir yang paling dekat diam ya, bahkan tidak mau menerima pengungsi Palestina ya. Arab Saudi ya sing sugih kaya apa ra terima Pak ya. Negara mana lagi nggak ada yang menerima ya. Bahkan biasanya kalau ada kejadian peperangan Pak, negara-negara Arab itu saling membantu, ayo sini ke sini ke sini ke sini. Ini belas tidak ada yang berani buka suara. Kenapa? Kita harus sering ngomongkan ini Pak, biar semua orang sadar ya. Sampai minggu lalu saya ngisi di Pagentan, Ustadz minggu ini ada kabar Palestina lagi, ada. Hari ini juga saya mengabarkan Palestina lagi. Ya, kenapa Ustadz? 8.000 saudara kita dibunuh kok. 8.000 itu tidak jumlahnya sedikit, banyak sekali itu, banyak sekali. Kalau hati ini kok belum tergugah, itu pertanyaan. Sebenarnya hari ini tuh kita orang Islam, tapi kok kayak nggak ada cintanya sedikit pun sama orang Islam. Ya, makanya hari ini saya sampaikan di masjid-masjid, tidak ada cari musuh di masjid, itu udah nggak ada lagi. Itu zaman kuno. Ya, kalau orang masih ada zamannya, kayak sholatnya kayak gini, sensiji sholatnya kayak gini, lah udah ketinggalan zaman Pak. Ya, musuh udah betul-betul jelas di depan mata kita. Ya. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ini kegundahan kita semua. Ya, kegundahan kita semua bagi yang memiliki iman. Karena kalau dikatakan itu kan penjajahan, tidak, itu tidak tentang penjajahan saja Pak. Ya, itu juga tentang ideologi. Ya, pemusnahan kaum muslimin. Di sana khufat paling banyak Pak. Penghafal Quran itu paling banyak di sana. Ya, penghafal Quran paling banyak. Jadi kalau ditanya di sana itu ya, kalau dibilang agama lain ya tidak terlalu banyak. Lebih banyak Islam. Kalau hanya sebatas penjajahan, tidak, lebih dari itu. Lebih dari itu. Kenapa? Karena itu adalah kota, dan orang-orang Yahudi meyakini bahwasanya kebangkitan Islam tidak lain dan tidak bukan dari Aqsa. Aqsa kan salah satu jalurnya Pak. Ini kalau jenengan lihat hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama, salah satu tempat yang nanti akan menjadi kemenangan kaum muslim kan di Al-Aqsa. Ya, Al-Aqsa. Bagaimana makanya orang Yahudi sekarang itu meyakini hadis. Nah, itulah bedanya kita dengan orang Yahudi. Makanya orang Yahudi disebut dalam Al-Quran apa Pak? Maghdub Pak. Maghdub itu apa? Kagungan ilmu. Orang Yahudi itu punya ilmu Pak, meyakini orang Yahudi itu. Kita itu aja nggak yakin saja, kita yang nggak yakin. Coba orang Yahudi itu kan berlomba-lomba nanam pohon apa Pak? Korkor. Karena meyakini hadis Nabi kan. Kita sudah ribuan hadis, ribuan ayat, nggak tahu yakin apa nggak tahu gitu. Bahkan kita ibadah itu kadang-kadang nggak yakin sama wahyunya Pak, yakinnya sama buktinya. Ya enggak Pak? Coba kita hari ini, yo sholat tahajud yuk, lah ngoset lah sholat tahajud. Tapi ya jari nenek wong sholat tahajud, mau rezeki ini lancar, awaknya jadi sehat. Akhirnya sholat tahajud karena wahyu apa karena bukti? Karena bukti. Ya, karena bukti. Coba orang Yahudi nggak perlu bukti Pak. Coba bicara tentang warkot, sudah ada belum? Kan belum ada. Nggak ada buktinya.
Ya tidak ada buktinya bahwa pohon gorkot itu bisa tidak akan memberitahu siapa? Kaum muslimin ketika orang yang lagi dikejar-kejar adalah kaum muslimin. Nggak pernah ada buktinya, nggak ada testimoninya, Pak. Dia bukan orang Islam, orang Yahudi, tapi yakin sama hadis Nabi. Kita orang Islam, tiap hari sholat 5 kali, puasa Ramadan, haji, kadang-kadang nggak yakin sama hadisnya Nabi. Yang kita yakin apa? Bukti. Nunggu bukti nih saya. Sholat duha, ngapain sholat duha sih? Mau naik sholat duha, rezeki tambah lancar, nunggu sholat duha. Ngapa sih puasa dut, engkau kayak gini, tambah mari, engkau gula darah itu turun, oh iya, tidak sholat puasa, dahulu. Kenapa harus puasa nunggu bukti, Pak? Kenapa ketika Allah katakan wahyu itu loh, suruh puasa Daud, suruh puasa Ramadan, ya sudah saya puasa. Mau ada buktinya, tidak ada buktinya, puasa. Itulah keimanan tertinggi seorang mukmin. Makanya Pak, hadirin yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Yahudi itu kuat karena syariat Islam. Kita lemah karena kita ingin menjatuhkan syariat Islam. Itu bedanya. Ya, oh Yahudi itu betul-betul mempelajari betul, Pak. Coba Bapak, Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Ibu tahu kalau di Madinah itu bagi teman-teman yang jurusan hadis, bukan hanya di Madinah ya, bagi teman-teman para mahasiswa yang jurusan hadis di Mesir, di Madinah, di Sudan, itu punya ada satu kitab rujukan, Pak. Kitab hadis, Pak, rujukan kitab hadis. Kalau tidak salah ada 15 jilid itu, Pak. Bapak tahu siapa yang ngarang? Orang Yahudi, Pak. Ngarang kitab hadis, ya, biar orang yang mau belajar hadis gampang untuk memahami hadisnya Nabi. Coba, orang Yahudi, Pak, bukan orang Islam. Lah kita hari ini orang Islam itu tidak tahu larinya kemana. Makanya kata dokter apa namanya, Dokter Kamalis, salah satu dokter ya, dokter yang mengarang kitab berkenaan dengan permasalahan-permasalahan kaum muslimin. Ketika kenapa Al-Aqsa itu bisa dikuasai oleh orang Yahudi ya, salah satunya apa? Kaum muslimin ya, tenaganya sudah habis untuk apa? Permusuhan antar sesama. Golek musuh yang masjid tau Pak Bu. Ya, golek musuh yang masjid tidak desa oleh tenaganya. Habis tenaganya. Itu disampaikan dalam kitab beliau itu. Ya hakadza zaharajin Salahuddin. Jadi sudah habis tenaganya untuk apa? Untuk cari permusuhan. Udah habis duluan. Was musuhnya teko bingung. Gilang. Sopo sing nglawat kowe wae ora lah aku dimatian ngono, Pak. Aku budunya wa karayatul. Maksud Allah gitu toh. Ya. Wis ora tapi kok anak bojoku kuwi. Wong Islam ki iso mikir ngono zaman sahabat itu. Ya, bahkan hari ini itu kan para dokter yang ada di rumah sakit Indonesia itu kan ya rata-rata istrinya, ibunya meninggal dunia semua itu. Ya karena ngurusi, karena pasien-pasien sangat banyak. Bahkan tadi malam itu saya lihat videonya itu. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa update ya. Yang terbaru itu yang habis di Camp Jabalia itu Pak Bu, ada seorang ibu meninggal dunia, bayinya disesar. Sesar itu karena kemungkinan hidup itu. Coba sampai 1 nyawa itu begitu mahalnya. Kita hari ini tuh orang Islam, pengen lah Palestina urusannya, ya bahaya. Maka kita sampaikan apa? Bahwasanya siapa saja yang membiarkan saudaranya, ya dalam keadaan tertindas dan tidak mau menolong, maka Allah tidak akan pernah memberikan pertolongan saat kita membutuhkan pertolongannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kalau memang kita belum mampu dengan harta kita, mari dengan doa-doa kita. Ya, waktu-waktu mustajab angkat tangan ya, ibu di rumah lagi sholat zuhur sendiri sebelum rakaat lahir setelah sami Allahu liman hamidah angkat tangan, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma ansur. Udah enggak ada kalimat bahkan tadi katakan, Ustaz, hukumnya bid'ah apa Ustaz? Ya Allah Bu, ini udah enggak ada bid'ah, kata enggak ada bid'ah enggak ada Bu ini. Ini saatnya angkat tangan doa. Wis zaman ini ki kunut bid'ah apa ora bid'ah sah enggak zamannya Bu. Masalah urusannya nyawa, ya urusannya sudah nyawa. Jadi kalau ada orang sibuk, bahaya nanti ada kebid'ahan. Ya Rabbi, 1 nyawa orang Islam itu sangat mahal. Ya,
Yang hari ini nyawa orang Islam itu udah kayak apa Ibu? Pak, kayak hidangan di meja makan, ambil buang, ambil buang, ambil buang. Coba 400 orang meninggal dalam sekejap. 400 orang. Wong dulu kita ngelihat yang di mana? Di mana itu Pak yang longsor itu? Jemblong aja yang cuma 100 berapa ya? 129. Medine kayak ngono Pak. Apalagi 400 orang. Subhanallah. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan berhenti. Saya udah nggak urusan. Saya kalau dikata Ustaz Jawa Palestina nggak urusan saya. Yang penting saya semua orang harus tahu gimana gentingnya Palestina. Karena ini tentang darah kaum muslimin. Ya, bukan hal yang remeh-temeh. Gitu ya. Bukan hanya tentang sebatas penjajahan, perebutan tahta dan lain sebagainya. Bukan. Ini sudah berkenaan dengan darah kaum muslimin. Ya, dan kita harus wajib membantunya. Kalau memang kita belum mampu, coba ibu bapak sekalian lihat. Orang-orang barat itu kalau membantu Israel pakainya apa? Ngirime tank, ngirime rudal, tembakan sing ape-ape, dhewe ngirime apa Pak? Kain kafan. Coba. Orang Islam kayak nggak bisa apa-apa Pak, serius Pak. Coba kita kayak nggak bisa apa-apa, cuma bisanya bantunya roti lah, roti bisa balang orang Israel. Subhanallah, kayak nggak punya gerak sedikit pun kita membantu aja sebatas roti, beras, kain kafan, itu pun butuh berhari-hari agar bisa masuk sampai Gaza. Lah mereka Pak, rudal, tank, jet, bom, kita ngikut-ngikut ngirim bom dituduh. Gue aneh banget di dalam Islam. Ya, kayaknya kedua orang Islam itu rewang ini waktu gerit berserah diri, gerit ditapateni ngene urusan ngene. Ya. Coba Bapak Ibu sadar, ayolah kita melihat bersama bahwa ini urusan kita bersama. Ya. Kalau kita memang belum mampu, mari kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keadilan kepada rakyat Palestina dan kita bisa membantu mereka semua. Dengan doa-doa kita. Ini Bapak yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pas sekali pembahasannya berkenaan dengan najis, itu ya. Salaman sama mereka, cuci tangan Pak Bu. Cuci tangan, jangan sampai tidak cuci tangan. Najis dengan kalau salaman dengan orang-orang yang membunuh saudara kita Muslim. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutkan Bapak ya. Palestinanya sudah ya. Kita lanjut ke baca fikihnya, itu ya. Sebagai motivasi Bapak Ibu sekalian untuk bahwasanya agama ini memang sedang tersakiti. Gitu. Bapak Ibu sekalian insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan aqsamun najasa wa kaifiyatu izalatiha, yaitu pembagian najis dan cara menghilangkan najis. Subhanallah, pada pertemuan kali ini pembagian yang pertama adalah al-ula, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-ula yang pertama an-najasatu al-mughallazatu. Yang pertama adalah najis mughallazah, ya. Orang Yahudi najisnya mughallazah Pak Bu ya. Sama dengan anjing dan babi. Sama nih derajatnya. Najis mughallazah ya. Wa hiya najasatul kalbi wal khinziri. Jadi najis mughallazah itu hanya ada di dua hal, di dua tempat saja Bapak Ibu, yaitu najis yang dimana datangnya dari anjing dan babi, wa far'i ahadihima, atau yang lahir dari keduanya. Yang lahir dari keduanya ini gimana? Contoh seperti telah kita sampaikan Bapak Ibu, yaitu seperti kawin silang. Misalkan anjing nikah sama bukan nikah ya Pak, dikawinkan dengan kambing ya, karena hewan mah nggak ada nikah Ibu ya, nggak ada nikah untuk manusia ya, kalau hewan nggak ada nikah. Misalkan kambing kawin dikawinkan dengan anjing ya, kemudian dari anjing ini lahirlah anak kambing misalkan, tetap walaupun bentuknya kambing Ustadz sama, tetap dia najis. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sababut tasmiyati bil mughallazati. Kemudian musannif membahas kenapa dinamai dengan mughallazah ya.
Kata musannif rahimahullahu taala, li'anna syari'a ghallata fi hukmiha. Karena syariat itu apa? Memberatkan hukumnya. Jadi najis mughalladhah itu adalah najis yang paling berat hukumnya dan paling susah cara membersihkannya gitu. Bagaimana cara membersihkannya? Kaifiyatu izalatiha. Adapun cara menghilangkannya, kata musannif, tathurun najasatu al-mughalladhatu bisab'i ghasalatin. Kata musannif rahimahullahu taala, mensucikan najis mughalladhah itu Pak Bu dengan 7 kali cucian. Ini yang pertama. 7 kali cucian. Cara menghilangkannya Pak Bu Ji? Yang pertama 7 kali cucian. Kemudian yang kedua kata musannif, ba'da izalati ainiha. Ya, ba'da izalati ainiha. Sebelum 7 cucian Bu, wajib membersihkan apa? Najisnya terlebih dahulu. Jadi misalkan pernah kita sampaikan, misalkan ini panci ibu bapak sekalian habis untuk makan anjing atau babi misalkan ya. Kemudian apakah langsung kita cuci 7 kali? Tidak. Kita bersihkan dulu najisnya. Jadi cuci sampai betul-betul air liurnya sudah tidak ada. Baru setelah itu dicuci 7 kali. Bukan langsung dicuci 7 kali, bukan. Tapi dibersihkan dulu najisnya, atau dibersihkan dulu bekas yang dari air liur najisnya tadi. Wal afdal an yakuna wad'u turabin fi ghaslatil ula. Lah niki musannif rahimahullahu taala ibu bapak memberikan cara. Katanya al afdal, yang paling utama cara membersihkannya apa? An yakuna wad'u turabi fi ghaslatil ula. Yaitu apa? Menaruh tanah di cucian yang pertama. Kan cuci 7 kali Pak Bu ya? Pas cucian yang pertama itu dicampur airnya sama tanah gitu ya. Hatta law asabahu rasyasun fi ayyi ghasalatin ba'daha fayaghsilu ma asabahu bil ma' duna tarabi adadi ma. Intinya seperti itu Pak Bu. Jadi kita lihat ada najis, kemudian kita hilangkan air liurnya terlebih dahulu. Setelah itu waktu cucian pertama kita kasih tanah. Ya, itu yang paling utama. Ini yang berkenaan dengan najis mughalladhah. Jadi najis mughalladhah paling gampang. Cuman najis yang berkenaan dengan anjing dan babi ya, atau yang lahir dari anjing dan babi. Cuman catatannya Bapak sekalian ya, najis yang lahirnya dari anjing dan babi ini, catatannya kalau seandainya dalam keadaan basah. Kalau kering maka tidak bisa kita sebut najis. Contoh, ada anjing lewat Pak Bu, kemudian kita usap-usap. Ya, kalau tangan kita kering dan anjingnya juga kering, maka tidak ada najis. Beda kalau misalnya kita usap-usap, ternyata anjingnya keringetan, kena di tangan kita, najis. Atau sebaliknya, tangan kita basah, usap-usap anjing, kemudian maka najis. Jadi apa? Kalau seandainya dari anjing atau babinya kering, di tangan kita juga kering, maka tidak ada najis yang tertempel. Tapi kalau sebaliknya, dari anjingnya ada yang basah, keringatnya keluar, atau tangan kita yang basah bertemu dengan kulit anjing, maka jadi najis. Jadi pahami Pak Bu? Jadi kalau kering sama kering tidak ada najis yang ditularkan, tapi kalau kering sama basah ada yang ditularkan, ya, atau sebaliknya. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, setelah membahas berkenaan najis mughalladhah, yang kedua adalah an-najasatu al-mukhaffafatu, yaitu najis mukhaffafah. Karena Ibu Bapak sekalian, saat kita mengetahui najis mughalladhah dan najis mukhaffafah, sudah, berarti sisanya najis mutawassithah.
Ya, karena najis mughalladhah ini hanya berkenaan dengan anjing dan babi. Adapun najis mukhaffafah, ya, itu adalah hanya berkenaan dengan apa? Dengan air kencing anak kecil yang masih berumur belum lebih 2 tahun. Oke. Apa kata musannif? Sababut tasmiyati bil mukhaffafati. Kenapa dinamai dengan najis mukhaffafah? Li'anna syari'a khaffafa fi hukmiha. Karena syariat meringankan hukumnya. Kalau najis mughalladhah tadi harus dicuci sebanyak 7 kali, bahkan di cucian pertamanya harus dicuci dikasih tanah, ya. Tapi kalau najis mukhaffafah enggak, ibu bapak sekalian, ya. Makanya apa? Dinamai dengan najis mukhaffafah karena hanya sebatas digini kan. Di rosh namanya. Rosh itu apa Pak Bu? Diciprati gitu ya. Oke, makanya apa disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan gitu ya. Kalau mughalladhah najis yang berat gitu ya. Dengan catatan wahiyya allati tatawaffaru fiha arba'atu syurutin. Dengan catatan kalau seandainya memiliki 4 syarat ini. Kalau memiliki 4 syarat ini, maka kita hukumi sebagai najis mukhaffafah. Apa yang pertama? An yakuna baulan. Yang pertama harus air kencing. Ya, kalau bukan air kencing maka enggak boleh, najis berarti. Kalau muntahan Bu, najis. Kotoran yang keluar dari dubur najis. Yang pertama, catatan pertama harus apa? Air kencing. Yang kedua, an yakuna min sobiyin. Air kencing yang datangnya dari apa? Anak laki, Ibu Bapak. Ya. Jadi harus dari air kencingnya anak laki, tidak boleh anak perempuan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, ya, alla yablughas sabiyyu haulaini. Umur si anak kecil ini belum sampai 2 tahun. Ya, haulan itu sanatain. Ya. Kemudian yang keempat, ya, alla yut'ama ghairal ladani litaghadzi. Ya, litaghadzi, belum diberikan apa? Makan selain susu. Dengan catatan apa? Litaghadzi itu untuk asupan. Ya. Jadi 4 syarat ini Pak Bu. Yang pertama apa? Harus air kencing. Air kencingnya dari bayi laki-laki. Kemudian bayi laki-lakinya umurnya berapa Bu? Tidak boleh lebih dari 2 tahun. Kemudian yang keempat, bayi laki-lakinya belum diberi makan, ya, selain susu. Ya. Kemudian bagaimana Ustadz kalau seandainya si bayi ini sudah dikasih makan selain susu? Misalkan dia tidak dikasih makan tapi disuruh minum obat sama dokter. Bagaimana Pak Bu itu? Kata para ulama di mazhab Syafi'i, caranya bagaimana? Misalkan suruh menghabiskan obatnya dulu. Waktu di mana si anak ini masih minum obat, maka dia najis. Ya, nanti setelah si anak ini selesai minum obat, ya, kemudian kalau tidak salah jangka 3 hari atau 7 hari saya lupa. Ya, kalau hari 7 hari, baru setelah itu dia jadi suci lagi. Itu. Dengan catatan memang tadi untuk obat, Bu ya. Jadi 4 ini Pak. Yang pertama harus bayi, ya, harus air kencing, karena kalau muntahan bayi laki-laki juga najis Pak. Ya, muntahan itu najis, ya. Harus air kencing, kemudian keluarnya dari bayi laki-laki, tidak boleh bayi perempuan. Kemudian tidak boleh umurnya lebih dari 2 tahun dan si bayi ini belum diberi makan selain susu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifiyatu izalatiha, adapun cara menghilangkan najis mukhaffafah. Bagaimana caranya? Tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah. Ya. Yang pertama adalah apa? Cara mensucikannya adalah dengan birashil ma'. Ini merosh. Ciprat. Tapi dengan catatan ma'al ghalabah. Apa makna ghalabah?
Makna al-ghalabah itu bi an yakunal ma' aktsar minal baul. Jadi airnya itu lebih banyak dari air kencingnya. Jadi kalau cuma nyipratinya cuma sedikit Pak Bu, cepet, kan airnya cuma sedikit ya. Jadi harus apa? Jumlah air yang kita cipratkan itu harus lebih banyak dibandingkan air kencingnya. Nggak boleh cuma ciprat dikit kok. Harus ma'al ghalabah. Apa itu ma'al ghalabah? Jumlah air lebih banyak dibandingkan jumlah air kencingnya. Gitu. Jadi lebih banyak. Ya. Kemudian ya, tapi ada catatannya lagi, wala yushtaratu as-sayalanu lillah. Tapi juga tidak disyaratkan harus diairi dengan air, enggak. Karena ini najis mukhaffafah. Wah Ustaz, kalau gitu mending kita kasih air aja langsung kita siram. Ya kalau jenengan nggak mau ngambil yang rukhsah ya enggak masalah gitu ya. Tapi namanya najis mukhaffafah itu cara membersihkan cuma seperti itu. Kalau bersihkannya dengan cara najis mutawasitah gimana saja enggak apa-apa. Ya, ini sebatas pilihan saja. Ya, misalkan kan bisa jadi kita dalam keadaan lagi tidak ada air, gitu ya, lagi keadaan terburu-buru, kan bisa mengambil hukum ini. Cara menghilangkannya bagaimana? Ciprati dengan air, ya, dan catatannya apa? Airnya, jumlah air yang nempel di celana tadi lebih banyak dibandingkan jumlah air kencing yang nempel tadi. Harus lebih banyak. Itu. Yang kedua, tidak disyaratkan harus disiram. Udah disirati saja sudah cukup. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa izalati ainiha wa awsafiha. Lah nek bisa sebelum diciprati Pak Bu, kita hilangkan itunya dulu. Airnya dulu ya, sama sifatnya. Agak berat itu ya, karena sifat air kencing itu agak pesing gitu ya. Hilangkan dulu dengan cara diperas. Gini yuk. Ambil bagian ujungnya yang kena air kencing, peras. Terus sampai betul-betul tidak ada apa namanya airnya ya, kemudian kita cium, insya Allah udah mulai hilang nih apa sifat-sifatnya ya, kan bisa jadi Bu ya, karena mungkin di hari itu mungkin lawang daripada sih meros-meros kesel temen dari pokoknya langsung cuci apa dari disiram gitu ya. Cuman kalau mau ada orang yang praktekkan namanya praktek seperti itu nggak masalah, diperas dulu sampai netes, setelah itu baru diciprat. Nah nyipratinya harusnya apa? Harus airnya lebih banyak dibandingkan air kencingnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini mudah. Najis mughallazah, najis mukhaffafah. Kemudian Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga adalah an-najasatu al-mutawassithatu. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Kalau tadi najis mughallazah Bapak Ibu itu berkenaan dengan anjing dan babi. Kalau najis mukhaffafah itu berkenaan dengan air kencing anak kecil yang belum berumur lebih dari 2 tahun, ya. Adapun najis mutawassithah itu sisanya. Kata musannif apa? Wahiya sairun najasat. Yaitu seluruh najis selain najis mughallazah dan selain najis mukhaffafah, seluruhnya najis, gitu ya. Sudah insya Allah. Kita belajar lahir ini Bapak ya. Sebab tasmiyati bil mutawassithati. Lah kemudian Bapak Ibu sekalian, kata musannif kenapa dinamai dengan najis mutawassithah? Kata musannif, li'anna syari'a tawassata fi hukmiha. Karena syariat itu apa? Di dalam menghukumi najis mutawassithah ini betul-betul penghukuman yang setengah, yang pertengahan. Tidak seperti mughallazah, tidak seperti mukhaffafah. Mughallazah yang berat yaitu harus cuci 7 kali, adapun mukhaffafah yang ringan cukup diciprati. Mutawassithah di pertengahan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya sudah, siram. Ya, siram, sudah selesai. Itu najis mutawassithah, gampang. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita mau membahas sedikit lagi enggak apa ya Pak ya, Bu ya? Ya, terakhir Bu, Pak Bu, berkenaan dengan najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu terbagi jadi 2 Pak Bu. Yang pertama namanya najasatun hukmiyatun. Najasatun hukmiyah, najis hukum. Najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah Pak? Wahia allati la launa wala riha wala ta'malaha. Najis yang tidak ada warnanya, yang tidak
ada baunya, yang tidak ada rasanya. Kan itu najis hukmi apa? Tidak bisa kita lihat, ya, warnanya tidak ada, baunya tidak ada, rasanya juga tidak ada. Itu disebut dengan najis hukmi, yang tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Saya tidak tahu, tidak pernah merasakan najis itu apa. Ya, mungkin mau nyoba rasain najis saya apa, monggo Pak Bu. Ya, sebagai mungkin pengen latihan loh, latihan praktek sekalian hukum fikih, kan namanya fikih itu kan apa namanya, hukum praktek. Hukum praktek bila mau mencoba gitu ya. Lah, kenapa ya? Kenapa dihukumi dengan najis hukmi? Karena memang kita tidak bisa melihat, Ibu Bapak. Tidak tahu warnanya, tidak tahu baunya, tidak tahu rasanya. Ya. Terus gimana Ustadz kalau yang najis hukmi itu, yang tidak kelihatan warnanya, yang tidak ada baunya, tidak ada rasanya, cara menghilangnya gimana? Tathuru bijarayanil ma'i alaiha. Cara mensucikannya cukup disiram saja dengan air. Ya, kenapa? Karena tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Ya sudah. Bagaimana cara menghilangkan najisnya? Siram saja sudah selesai. Ya. Adapun najasatun ainiyah. Tadi kan najasatun hukmiyah Pak Bu, ya? Jadi najis mutawasithah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama najis hukmi, yang kedua najis aini. Apa itu najis aini? Ya, najis aini adalah wahiyya allati laha launun aw rihun aw ta'un. Najis aini niku najis yang dia memiliki warna, ya, bau dan rasa. Beda dengan najis hukmi, kebalikannya Pak Bu. Kalau najis hukmi itu yang tidak memiliki bau, tidak memiliki warna dan tidak memiliki rasa. Tapi kalau najis aini yang dia laha launun, laha rihun, walaha ta'mun, yang najis tersebut memiliki bau, ada baunya, ada warnanya dan ada rasanya. Kenapa dinamai dengan najis aini? Libaqa'i ainin najasati fiha. Karena ain najisnya itu masih tersisa di tempat yang menempel tempat najisnya. Jadi masih ada sisanya. Maka disebut dengan najis aini, ya. Atau beberapa ulama mengatakan wakila li annaha qatturo bil ain. Sebagian ulama mengatakan kenapa disebut dengan najis aini? Karena najis tersebut bisa dilihat dengan mata. Nah, itu kenapa disebut dengan najis aini. Bagaimana cara menghilangkannya? Ini cara menghilangkannya. Nah, cara menghilangkan najis aini, Pak Bu. Cara menghilangkannya adalah wasluha bil ma'i hatta tazula awsafuha, yaitu dicuci dengan air sampai hilang sifatnya, sampai hilang warnanya, sampai hilang baunya, sampai hilang rasanya. Ya, fa idza zalatin najasatu bi ghuslatin wahidatin kafat. Kalau seandainya najis aini ini bisa dihilangkan dengan satu kali cucian, cukup. Ya. Wa yusannu ziyadatu thaniyatin wa thalithatin. Tapi disunahkan kalau bisa setelah nyuci sekali, disunahkan nyuci kedua kalinya sampai ketiga kali. Itu cara menghilangkan najis aini. Nah, jadi tadi yang pertama najis apa Pak Bu? Mughal. Yang kedua mukhafafah, yang ketiga mutawasithah. Terbagi jadi berapa Pak Bu? Apa? Najis hukmi kalian najis aini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Najis aini. Aini. Ya, insyaallah pada pertemuan besok kita akan membahas berkenaan bagaimana hukumnya kalau memang sudah susah, ya, sudah susah najisnya wangel dihilangkan, caranya piye gitu ya. Nanti kita membahas perkenaan. Allah alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kami tutup, ada yang ditanyakan Pak Bu? Tidak ada, Ji? Kalau tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.